Kami di sini akan menjelaskan tentang teks editorial. Inilah anggota kami, antara lain Ainun Nafis, absen 2, Ardi Pratama, absen 6, Farah Nur Hairani, absen 15, Nurul Hikmah, absen 24, Rois Fadila, absen 27, dan Yufrotul Farika, absen 36. Pengertian teks editorial. Teks editorial adalah teks yang berisi pendapat pribadi dari redaksi terhadap suatu isu atau masalah aktual. Isu bisa meliputi masalah politik, masalah sosial, juga masalah ekonomi. Perlu kamu ingat ya, bahwa teks editorial itu berbeda dengan opini, karena di dalam teks editorial berisi pendapat pribadi redaksi, bukan pendapat si penulis teks tersebut ya. Ciri-ciri teks editorial. 1. Aktual dan faktual. Teks harus mengangkat informasi yang tengah hangat diperbincangkan di masyarakat. Jangan lupa juga, informasi tetap harus mengedepankan fakta yang terjadi ya. 2. Sistematis dan logis. Penyusunan teks editorial harus tersistematis, yang berarti harus memenuhi struktur dan kaidah kebahasaannya ya teman-teman. Teks juga harus logis, artinya masuk akal dan tidak imajinatif. 3. Argumentatif. Seperti yang sudah dijelaskan di awal artikel ini, bahwa teks ini berisi pendapat pribadi dari redaksi. Artinya, teks ini mengutarakan argumen-argumen yang ada dalam sudut pandang redaksi. Fungsi teks editorial. Fungsi teks editorial adalah untuk memengaruhi dan meyakinkan pembaca. Oleh karena itu, teks editorial bermanfaat untuk merangsang pemikiran pembaca terkait suatu isu atau masalah yang terjadi di kehidupan. Bahkan, terkadang teks editorial mampu untuk menggerakkan pembaca untuk bertindak. Struktur teks editorial. Pertama, pernyataan pendapat atau tesis, berisi sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat, berupa pernyataan atau teori yang akan diperkuat oleh argumen. Yang kedua, argumentasi. Bentuk alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan tesis, bisa berupa pernyataan umum, data hasil penelitian, pernyataan para ahli, atau fakta-fakta yang dapat dipercaya. Yang ketiga, penegasan ulang pendapat atau reiteration, berisi penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi. Kaidah kebiasaan teks editorial. Yang pertama, adverbia, merupakan kata keterangan yang ada dalam teks editorial. Biasanya yang sering muncul dalam teks editorial adalah adverbia frekuentatif. Adverbia frekuentatif yang menggambarkan makna berhubungan dengan tingkat kekerapan terjadinya sesuatu yang diterangkan adverbia itu. Contohnya seperti kata-kata selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, jarang, sebagian besar waktu. Yang kedua, ada konjungsi, merupakan kata penghubung. Biasanya banyak ditemukan konjungsi antar kalimat, seperti bahkan, malahan, dan sesungguhnya. Yang ketiga, ada verba material, merupakan kata kerja yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa, contohnya membaca, menulis, dan memukul. Yang keempat, ada verba mental, merupakan kata kerja yang menerapkan persepsi, seperti melihat dan merasa. Dan ada pula afeksi, seperti suka dan khawatir, dan juga kognisi, yaitu berpikir dan mengerti. Cara membuat teks editorial. 1. Memilih topik terkini dan terhangat yang menarik pembaca. Topik yang menarik akan diminati para pembaca karena pembaca selalu ingin topik yang terbaru. 2. Mengumpulkan data untuk mendukung pendapat. Data berupa fakta-fakta yang berhubungan dengan topik akan sangat mendukung pendapat yang sudah dibuat. 3. Menyesuaikan topik dengan pembaca. Penulis teks editorial harus memperhatikan bahasa, fakta-fakta, dan pendapat yang dikemukakan apakah sudah tepat atau belum bagi pembaca. Yang terakhir, keempat, menyunting teks editorial. Periksa kembali teks yang sudah dibuat agar kaidah kebahasaan, tanda baca, dan kalimatnya sudah padu dan siap untuk dibaca para pembaca. Contoh teks editorial gaya hidup dan kesehatan.
pernyataan pendapat atau tesis. Kesehatan menjadi hal yang sangat penting untuk setiap orang. Oleh karenanya, diperlukan gaya hidup yang baik agar kesehatan tetap terjaga sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit. Saat ini penanganan terhadap penyakit menular pun belum sepenuhnya berhasil. Selain itu, penyakit yang tidak menular juga memiliki persoalan yang sama. Beberapa orang yang terkena penyakit tidak menular bahkan mengalami peningkatan dan penyakit tersebut dapat menjadi pembunuh nomor 1. Beberapa penyakit tersebut diantaranya yaitu kanker, jantung, diabetes, hipertensi, dan stroke. Argumentasi. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, penyebaran penyakit yang terjadi hampir merata. Hal itu menjadi pertanda bahwa kesehatan dan penyakit yang ada di masyarakat telah bergeser. Gaya hidup yang baik dan menjaga pola makan menjadi hal yang penting agar kandungan gizi yang diperlukan tubuh dapat terpenuhi. Indonesia bukan satu-satunya negara yang memiliki masalah pada penyakit ganda. Namun, seharusnya hal itu membuat kita belajar dari negara lain terkait penanganan terhadap penyakit tidak menular. Salah satu prinsip yang diperlukan untuk menangani penyakit adalah dengan mencegah daripada mengobati. Langkah itu juga dapat didukung dengan kebijakan pemerintah untuk mewajibkan adanya label informasi kandungan gizi pada makanan ataupun minuman. Penegasan ulang pendapat. Pencegahan penyakit tentunya jauh lebih baik jika dibandingkan dengan mengobati suatu penyakit, sehingga masyarakat harus lebih memperhatikan pola hidup sehat. Program yang dilaksanakan juga harus memperoleh dukungan dari lembaga terkait.